Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya yang ada di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali di acara diskusi online dari yang diselenggarakan oleh Pesantren Development Project dan juga bekerjasama dengan platformnya Santri Keren, yaitu dengan YouTube-nya Santri Keren. Terima kasih banyak kepada Santri Keren yang sudah menyediakan platformnya untuk kami, yaitu Pesantren Development Project. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ratu Syaila, lebih dikenal dengan Ratu Syaila. Saya juga salah satu yang concern di bidang media sosial. Tapi saya juga alumni pondok pesantren ya, pondok pesantren modern di Banten sana. Pada kesempatan kali ini kita akan bergabung bersama beberapa pemateri kita yang hebat-hebat nih. Tentunya mereka sudah aktif sekali di media sosial dan juga men-share berbagai macam pengalaman mereka mengenai inovasi multimedia dan media pondok pesantren. Mereka juga sudah berpengalaman banyak mengenai apa yang bisa mereka aplikasikan multimedia di pondok pesantren. Saya akan menyapa dulu nih pemateri yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Gus Romzi Ahmad nih, Gus Romzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para netizen semuanya, nih, para santri-santri keren yang ada di rumah, beliau ini merupakan asisten staf khusus Presiden gugus tugas pesantren, ya Gus Romzi ya. Beliau juga merupakan ketua atasif dari Pesantren Development Project yang digagas oleh Mas Aminuddin Ma'ruf sebagai staf khusus Presiden. Kita juga punya pemateri yang kedua. Apakah sudah bergabung, Gus Tobi? Oh, belum. Ada Gus Hamam nih, Gus Hamam Fatullah. Alhamdulillah sudah bergabung sama kita nih. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus Hamam ini beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Fatah di Pacitan ya? Betul, Mbak. Gimana kabarnya Gus di pondok pesantren? Alhamdulillah aman sampai detik ini, mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah. Masih rame ya di Ramadan malam ke-13 ini ya, masih rame. Ada berapa santri Gus yang ada di Pacitan? Di Pacitan kurang lebih ada 1.000 Mbak, cuma memang kemarin kita pulangkan semua santrinya, jadi tinggal santri yang ada di dalam saja yang tinggal di pesantren. Oke. Kita juga masih punya dua pemateri lainnya, yaitu Mas Sobi Adnan yang merupakan redaktur dari Medcom ID dan nanti akan bergabung juga sama kita nih yang punya platformnya Santri Keren, yaitu Kang Aji Pratama, founder dari Santri Keren. Oke, para netizen semuanya yang live di Santri Keren, kita pada tema kali ini akan membahas tentang inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren. Ada beberapa narasumber tadi yang sudah saya sampaikan, tapi saya akan sedikit membahas tentang inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren. Nah, seperti yang saya baca dari beberapa literatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Pesantren disebutkan bahwa dalam melakukan fungsi dakwah, pesantren diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan. Nah, salah satunya ada pendekatan media dan teknologi informasi. Nah, oleh karena itu, inovasi multimedia serta tim media pondok pesantren merupakan sebuah keniscayaan yang nggak bisa ditawar lagi ya. Dalam undang-undang tersebut, pesantren ditantang untuk menyebarkan radius dakwah secara lebih luas dan masif. Di samping kecenderungan kita di dunia yang mulai beralih kepada teknologi informasi ini maupun digitalisasi model pembelajaran, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang genuine Nusantara. Jadi
asli ya, harus mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman. Nah, untuk itulah kita akan mendiskusikan inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren. Langsung saja sebagai pemantik diskusi kita kali ini, kita undang asisten staf khusus Presiden, gugus tugas pesantren yaitu Gus Romzi Ahmad. Kami persilakan Gus. Ya, terima kasih banyak. Waduh, pas ada dangdut masuk nih. Hiburan ya Mas. Iya, ada hiburan. Saya di lockdown di Jakarta, nggak bisa kemana-mana, jadi Oh iya. sekarang masih standby di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gus Hamam Fatullah, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil. Juga ada Kang Aji Pratama ya, baru bergabung bersama kita, founder dari Santri Keren. Jadi nanti ada 3 pembicara yang insya Allah hadir pada malam hari ini ya. Saya hanya akan memantik diskusinya saja. Juga ada Kang Sobi Adnan. Kang Sobi Adnan adalah redaktur dari medcom.id, tapi masih kesulitan kendala teknis ini, belum coba masuk. Juga yang saya hormati partner kerja saya Mbak Lala, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Dan tidak mudik ke Banten ya Mbak Lala ya? Enggak, ini kita sudah mudik Standby dulu di Jakarta ya? mudik dulu ya. Sudah mudik, oke. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya para pembicara, juga Mbak Lala atas kesediaannya menjadi moderator pada sesi diskusi kali ini. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa dan kenapa kemudian inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren itu perlu kita tekankan dan kita diskusikan, yang selanjutnya akan kita coba implementasikan dalam bentuk program nyata melalui Pesantren Development Project. Teman-teman santri semuanya yang ada di rumah yang sedang menonton maupun yang masih ada di pondok pesantren, saat ini pondok pesantren mengalami tantangan baru, yaitu hadirnya media digital ya, atau digital media pada saat atau kita sebut sebagai teknologi internet. Nah, internet ini membawa kita kepada ruang baru karena hampir semua urusan kehidupan sosial masyarakat dibawa ke internet. Nah, salah satunya adalah pondok pesantren yang tentu saja terkena imbas dari perkembangan internet yang akhirnya harus bertransformasi dalam pengelolaan media dan sebagainya. Ada 2 topik yang mau kita bahas, penggunaan multimedia, inovasi multimedia, dan tim media. Ini 2 hal yang sebenarnya bisa sama tapi bisa juga berbeda. Soal multimedia adalah terkait dengan bagaimana pondok pesantren bisa memaksimalkan fungsi media dan juga teknologi untuk keperluan memaksimalkan 3 fungsi pesantren yang dimaksud. Jadi ada 3 fungsi pesantren menurut yang tercantum juga dalam Undang-Undang Pondok Pesantren, yaitu fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, terkait dengan fungsi dakwah, pondok pesantren pondok pesantren itu diharapkan bisa terus mendakwahkan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, hadirnya teknologi internet memungkinkan pondok pesantren untuk bisa membawa dakwah itu ke ruang digital, di mana akses reach atau jangkauannya itu jauh lebih luas. Fungsi pendidikan terkait dengan multimedia, kalau dalam fungsi pendidikan adalah bagaimana memaksimalkan fungsi teknologi informasi, juga media ajar lainnya bisa dimaksimalkan dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren. Sudah banyak pesantren yang sudah menggunakan media-media lain atau memaksimalkan media teknologi untuk keperluan pengajaran. Misalnya yang biasanya pakai kitab kuning, sekarang penjelasannya sudah mulai menggunakan video di YouTube misalnya dalam pengajiannya, atau sudah mulai menggunakan atau kalau kita ngomongin teknologi ya, kelasnya udah kelas multimedia, sudah ada proyektor di sana, dan semuanya sudah bisa mengakses internet di ruangan kelas. Itu menjadi menarik. Nah, itu dalam fungsi pendidikan. Nah, kalau fungsi pemberdayaan,
pesantren juga punya fungsi satu yang memang agak agak cukup challenging ya, cukup menantang, dan belum banyak pesantren yang sudah sampai ke fungsi yang ketiga. Kalau fungsi pendidikan dan dakwah saya rasa hampir seluruh pondok pesantren sudah sampai di level itu. Tapi kalau fungsi pemberdayaan, bagaimana pondok pesantren bisa memberdayakan masyarakat dengan memaksimalkan fungsi media dan tim media yang ada di pondok pesantren, itu yang pertama. Nah, kalau yang soal terkait dengan tim media adalah kita berharap ada inovasi dari pondok pesantren dalam pola berkomunikasi dengan dunia luar. Sekarang pondok pesantren dianggap lebih eksklusif daripada dulu ya. Ini kita otokritik ya. Saya juga mengelola pesantren dan saya merasa pesantren yang saya kelola itu berbeda dengan yang dikelola oleh orang tua saya atau oleh kakek saya. Kakek saya dulu petani datang ke pondok pesantren untuk menanyakan terkait dengan perkembangan sosial masyarakat. Bahkan petani datang mau nanya ya, bagusnya nanam bawang dulu atau nanam cabai dulu. Artinya tidak ada sekat antara pondok pesantren dengan dunia luar. Ada orang yang mau menikah datang ke kiai juga menanyakan doa-doanya atau waktu yang tepat gitu. Artinya tidak ada sekat antara pesantren dan dunia luar. Tapi saya rasa pesantren yang saya dirikan ini otokritik ya buat saya, dan mungkin juga Gus Fatah merasakan itu. Sepertinya pesantren semakin eksklusif. Nah, eksklusivitas ini bisa kita coba bendung, maksudnya kita jauh lebih inklusif, mencoba membangun kembali hubungan dengan masyarakat, yaitu dengan memaksimalkan fungsi tim media pondok pesantren. Nah, biasanya kalau yang konvensional menggunakan majalah atau buletin ya, yang dikirim ke rumah wali murid untuk komunikasi, atau ada yang menggunakan kalender ya. Banyak pesantren masih menggunakan kalender juga untuk pola komunikasi, juga distribusi informasi terkait penerimaan santri baru dan lain-lain. Tapi dengan adanya media digital, teknologi digital, saya berpikir pondok pesantren jauh bisa bisa jauh lebih memaksimalkan fungsi komunikasinya dan jauh lebih efektif. Misalnya dengan menggunakan website pondok pesantren, lalu juga misalnya ada pondok pesantren yang bikin grup WhatsApp dengan wali-wali murid untuk mempercepat komunikasi. Itu kan juga bagian dari memanfaatkan fungsi media untuk berkomunikasi. Nah, itu yang paling sederhana yang pernah saya lakukan di pondok pesantren saya sendiri, dan mungkin pernah dilakukan juga oleh beberapa teman-teman di pondok pesantren lain. Tapi yang saya harapkan adalah ke depan akan lebih banyak inovasi-inovasi yang mungkin muncul. Kayaknya Kang Sobih udah hadir. Halo, Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Kang Sobi. Suaranya? Iya ya, Kang Sobih suaranya masih belum masuk ya? Iya, masih belum. Suaranya Kang Sobih masih belum masuk, kayaknya masih kendala dengan headsetnya. Trial. Halo? Trial. Oke. Saya lanjutkan dulu sepertinya. Jadi diskusi kita di malam hari ini berharap ada inovasi yang lebih daripada itu. Ada 3 pembicara yang menurut saya udah keren banget nih, 3 orang ini. Yang pertama ada Kang Sobi Adnan selaku redaktur medcom.id. Kita minta masukan dan masukan dan arahan dari pelaku media, sebenarnya bagaimana sih seharusnya pondok pesantren berkomunikasi di ruang publik. Kebetulan Kang Sobi juga mengelola pondok pesantren juga di rumahnya. Artinya Kang Sobi pasti punya bayangan soal itu. Kemudian dari Gus Hamam Fatullah, saya berharap Gus Hamam bisa mencoba menjelaskan, karena kalau saya lihat Al-Fatah di Pacitan ini termasuk pondok pesantren yang sudah sangat maju ya dalam bidang media dan multimedia. Ada kelompok musik di sana, ada tim media yang udah jalan. Gus Hamam juga punya podcast, artinya udah rajin banget bikin konten. Nah, nanti dari Kang Aji, saya berharap akan ada inovasi terkait konten jenis apa sih yang sebenarnya harusnya diproduksi oleh pesantren sebagai alat untuk berkomunikasi dengan dunia luar, untuk menghindari yang tadi saya bilang eksklusivitas pondok pesantren. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku pemantik diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Lala untuk memandu diskusi bareng bersama dengan
Kang Sobi, Gus Hamam, dan Mas Aji. Kang Aji Pratama. Iya, terima kasih Kang banyak. Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, saya juga mengucapkan salam dari Mas Aminuddin Ma'ruf. Trial. Mohon maaf karena ada tugas negara malam hari ini beliau tidak bisa bergabung. Ini diskusi kita yang kelima. Kali pertama Mas Amin tidak dapat hadir karena Trial. memang ada ada kegiatan lain. Jadi saya yang mewakili untuk hadir dan menyapa, Trial. termasuk memantik diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Mbak Lala ya untuk dilanjutkan. Trial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Romzi sebagai asisten staf khusus Presiden, gugus tugas. Trial. Bagaimana Gus Kang Sobi ya, sebetulnya Kang ya dari Cirebon ya, Kang Sobi Adnan sudah bisa bergabung suaranya? Trial. Dicek, hanya ada suara trial. Ya, Trial. mungkin. Sudah bisa bergabung? Trial. Mungkin tidak pakai headset, bisa. Trial. Trial. Oke, kita akan perkenalkan Gus. Oke, langsung aja mungkin ke Gus Hamam Fatullah dulu ya. Beliau ini merupakan pengasuh pesantren Trial. Al-Fatah di Kikil Pacitan. Tadi kita sudah memperkenalkan sedikit. Mungkin beliau akan membahas tentang, kita Trial. kan temanya nih inovasi multimedia dan tim media pondok pesantren. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Fatah. Juga sebagai pelaku yang sudah menerapkan berbagai macam Trial. pesantren di bidang media. Apa yang sudah beliau lakukan sebetulnya di Pondok Pesantren Al-Fatah akan Trial. beliau paparkan pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan Gus Oh ya, Hamam. terima kasih Mbak Lala sebelumnya. Ya, Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trial. Terkait dengan media dan teknologi di pesantren, memang alhamdulillah pesantren kami sudah mulai mencoba dari beberapa tahun yang lalu untuk mengeksplor terkait dengan media yang ada di Trial. pesantren. Yang paling kita syukuri itu pertama Kiai Sepuh itu sangat Trial. mensupport penuh terhadap kemajuan teknologi dan media yang diterapkan di pesantren itu. Trial. Jadi kami sebagai penerus, kita sebagai generasi muda dan para santri terutama, ketika Kiai Sepuh kok sudah memberikan lampu hijau, ya sudah Trial. kita semangat untuk menjalankan amanah ini. Terus kemudian yang kedua, Trial. pesantren kami memang sudah bertahun-tahun mencoba untuk membuat inovasi terkait dengan cara menyampaikan dakwah dan syiar lembaga kita ke masyarakat, dan itu memang sudah dimulai dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi pesantren kami ini berdiri tahun 1866, jadi 1866 di generasi ketiga ini, alhamdulillah. Jadi di generasi ketiga itu Mbak, kita sudah mencoba untuk dakwah itu dengan pendekatan seni dan budaya. Karena memang kakek saya dulu nyantri di Mbah Maksum Lasem yang sangat identik dengan budaya etnis Tionghoa di sana. Jadi yang beliau bawa pulang pertama kali dan diterapkan di santri dan masyarakat itu bukan apa kitab yang sudah dikaji, ilmu agama apa yang sudah didapatkan, tapi beliau ngepek hati, ya, mengambil hati masyarakat pada waktu itu tuh dengan membawa seperangkat leong dan barongsai. Nah itu yang kemudian karena saya sendiri lahir beliau sudah nggak ada, cuma dapat cerita dari abah, itu yang kemudian memacu semangat saya untuk mencoba untuk membuat inovasi, kira-kira selain seni dan budaya, pendekatan apa lagi yang bisa kita lakukan agar tujuan kita ini cepat sampainya ke masyarakat. Jadi itulah karena perkembangan media dan teknologi, jadi kita terapkan hal tersebut di pesantren kami.
Yang jelas pesantren kami itu sudah membentuk wadah namanya Al-Fatah Kreatif Media. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya itu dari santri-santri sendiri. Jadi kita kepingin memperkenalkan media dan teknologi kepada santri, tapi bukan sebagai konsumen, tapi harus memproduksi konten-konten positif, karya-karya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yang mana isinya itu terkait dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai semangat kepesantrenan. Itu awal semangat kami untuk membentuk media tersebut. Teknisnya seperti apa? Teknisnya, jadi setiap awal tahun itu kita selain memang placement test kemampuan baca kitab. Jadi di pesantren kami ini tidak menolak santri, Mbak. Jadi semua santri Trial. berapapun yang daftar kita terima. Cuma memang kita klasifikasikan di awal tahun anak ini Trial. punya potensi di bidang apa. Jadi misal kalau punya potensi di bidang qiraah kita masukkan di situ, ada di seni kita masukkan Trial. ke kelompok seni, kemudian juga yang di multimedia kita masukkan di multimedia. Itu langkah-langkah konkret selanjutnya yang sudah dilakukan, kita sudah bekerja sama dari tahun 2002 dengan Badan Latihan Kerja BLK dari Pemda, pemerintah daerah. Jadi memang setiap tahunnya ada kelas khusus yang mana itu diletakkan di pesantren kami, pelatihan TIK, Teknologi Informatika, yang mana itu semua santri wajib ikut. Jadi santri itu nanti ketika lulus kelas 3 tidak hanya mendapatkan ijazah madrasah, ijazah pondok, tapi juga sertifikat lulus latihan kerja itu, yang mana itu bisa digunakan ketika santri kok ingin melanjutkan ke jenjang dunia kerja begitu. Kemudian setelah itu yang sudah kita lakukan mencoba untuk sedikit-sedikit belajar tentang broadcasting, bagaimana belajar sinematografi, ternyata itu cukup diminati oleh anak-anak. Dan ketika kita membuat survei, ketika wawancara pada santri baru, alasan mereka masuk pesantren itu ya hampir 50% alasannya karena pengen juga belajar multimedia. Begitu. Jadi sekarang tuh anak santri itu nggak hanya cuma pengen belajar nahwu shorob, enggak, tapi juga pengen multimedia. Dan itu sebenarnya pesantren memang harus tanggap. Bagaimanapun juga kan tugas pesantren pertama kan untuk ini ya, untuk merevolusi akhlak santri. Bagaimana merubah akhlak yang benar-benar ala pesantren, ala santri itu sendiri. Cuma karena tuntutan zaman yang sudah seperti ini, saya rasa pesantren juga sudah nggak bisa lagi untuk menutup mata, menutup telinga, untuk nggak mau lagi melihat perkembangan yang ada, tapi justru perkembangan yang ada ini kita rangkul dan kita pelajari dan kita racik sehingga ini bisa jadi senjata untuk itu tadi, gerakan nasional Ayo Mondok itu benar-benar pesantren itu tidak hanya diminati oleh mereka yang kasta menengah ke bawah, tapi juga untuk semua kalangan. Saya rasa seperti itu, karena kemasan pesantren sendiri dan esensi yang diajarkan tidak hanya melulu tentang iku, nahwu, tawikiku dan sebagainya, tidak hanya terkait dengan faraid saja, tapi juga implementasi tentang tantangan zaman yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Mungkin itu sebagai awal pembuka, Mbak Lala. Terima kasih banyak Gus Hamam, presentasinya sangat menarik sekali. Ini juga udah banyak pertanyaan yang masuk live chat, live comments. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan, saya akan memperkenalkan lagi pembicara yang pertama sebetulnya, cuman tadi ada gangguan suara. Bagaimana, sudah dicek dulu? Gus Sobih Adnan, Kang Sobih, sudah bisa bergabung bersama kita untuk cek sound. Kang Sobih Adnan. Oke. Atau kita move ke Kang Aji Pratama dulu ya. Kang Aji Pratama. Tes, halo. Dengar Mbak suaranya? Iya. Ada suaranya. Ada. Okay. Kang Aji Pratama, terima kasih banyak nih sudah menyediakan diskusi untuk Pesantren Development Project yang diinisiasi oleh
Mas Aminuddin Ma'ruf sebagai SKP Presiden. Nah, Kang Aji Pratama, saya ingin mungkin mengeksplor lebih kepada konten ya. Karena Ya. saya lihat itu udah banyak juga followersnya di Instagram. Jadi apa produksi konten apa, model apa yang bagus untuk pesantren dari santri Oke. keren? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman santri keren. Gus Trial. Amam, Assalamualaikum Gus. Kang, udah munculin. Halo Kang, selamat malam. Trial. Dan Mbak Ratu Saila, selamat malam. Baik, Trial. sebelumnya perkenalkan saya Haji Pratama, admin santri keren. Dan kalau ngomong-ngomong soal konten sih, awalnya dulu memang memulainya itu memang dari hobi ya. Apapun kalau kita mulainya dari hobi atau dari sesuatu yang kita senangi, itu istilahnya istiqomahnya lebih panjang umurnya, kan kayak gitu kan. Nah, kalau ngomong soal tim, itu karena akhirnya santri keren ini gabung ke teman-teman AIS Nusantara, komunitas AIS Nusantara, sehingga kita ketemu dengan orang atau teman-teman dengan frekuensi yang sama, punya gerakan yang sama, punya hobi yang sama, sehingga koordinasi terkait menciptakan sebuah konten itu lebih cepat dan munculnya ide itu lebih beragam. Jadi kenapa santri keren itu followersnya banyak? Ya karena teman diskusi dan teman untuk bikin konten barengnya itu ada. Jadi kalau ada temennya, otomatis kesenangan kita itu kan berlipat ganda gitu kan, Mbak. Benar banget Kan itu. gitu kan. Nah, akhirnya kan kita punya kesenangan yang sama, punya keluh kesah yang sama, sehingga ya pada akhirnya komunitas itu membawa kita pada perjalanan yang istilahnya bisa memotivasi banyak teman-teman santri yang lain. Di tiap tahun kita wajib membuat campaign yang kreatif yang bisa istilahnya di tiap hari santri teman-teman AIS Nusantara ini juga wajib buat campaign yang minimal unik dan nyeleneh tapi tetap mempertahankan kesantriannya gitu. Nah, contoh kasus waktu itu kita bikin campaign Indonesia lebih nyantri itu kan. Nah, Indonesia lebih nyantri ini kan diambil dari tema Kopdarnas waktu itu yang keempat, Kopdarnas AIS. Nah, Indonesia lebih nyantri itu sederhananya adalah kita ingin teman-teman santri ini memunculkan semangat nasionalismenya dalam berdakwah sehingga digitalisasi dakwah pesantren itu lebih banyak lagi dan lebih masif lagi di kalangan santri. Nah, dari situ kita akan memicu kepercayaan diri santri di ranah sosial media maupun untuk istilahnya memunculkan sosok-sosok baru di sosial media untuk apa ya, speak up terkait moderatisasi beragama di kalangan NU khususnya seperti itu sih. Nah, kalau terkait konten sih intinya ya itu, kalau kita ketemu teman-teman yang sama atau kita sudah ada tim yang punya visi yang sama, apapun pekerjaan entah itu berat ataupun ringan, itu pasti akan terasa menyenangkan. Kuncinya itu sih, kita harus temukan teman-teman yang sevisi dulu atau tim yang sevisi dulu. Pasti segala apapun pekerjaan itu tidak akan membosankan. Intinya seperti itu sih. Kalau yang tak rasakan selama ini dalam ya baik dalam membesarkan santri keren maupun di teman-teman komunitas AIS Nusantara sendiri. Seperti itu sih, Mbak. Iya. Oke, Mas Aji Pratama. Jadi intinya adalah kita kalau melakukan segala sesuatu itu hobi dan punya visi yang sama ya. Jadi senang banget pas ngumpul sama orang-orang yang punya visi yang sama. Iya. Oke, selanjutnya kita mau ngecek lagi nih soundnya dari Kang Sobi Adnan. Apa sudah bisa bergabung? Trial. Oke. Trial.
Oke, masih belum bisa bergabung. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan langsung kita berikan ke Kang Sobih nanti ya untuk menjawab pertanyaan. Alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita nih salah satu asisten staf khusus Presiden yaitu Mas Zulkarnain. Saya cek dulu soundnya apa sudah bisa bergabung. Mas Zulkarnain. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Zulkarnain mau memberikan sedikit komen atau masukan nih terkait inovasi multimedia dan tim media pada pondok pesantren. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya saya ini, guru-guru saya, gus-gus yang ada di Streamjet pada malam hari ini. Menarik dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ide atau pemaparan yang sudah dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan di pondok pesantren. Kami di tim staf khusus Presiden memang sedang merinci sesungguhnya ada 27.000 pesantren di Indonesia itu dengan klasifikasi yang beragam. Ada yang salafi yang mungkin gus-gus atau jenengan ini lebih paham sebenarnya. Saya ini alumni, saya ini bukan ini, saya santri, kebetulan saya mondok di NTB waktu itu. Dan memang ini pribadi saya. Kita tidak bisa memaksa banyak pondok mengikuti inovasi digital atau teknologi yang sedang berlangsung di tempat ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Aji yaitu benar adanya. Respon santri dan pesantren itu memang harus tidak boleh lagi kita menjadi menjawab sesuatu yang menjadi tren. Biasanya kan dalam beberapa tahun terakhir ini justru banyak teman-teman atau mungkin beberapa pihak yang mengartikan konten agama dalam media sosial itu sehingga menjadi hal yang susah diterima oleh generasi muda sekarang. Nah, ini bukan keterlambatan karena sudah banyak sekali pondok pesantren yang sudah berinovasi di teknologi tersebut seperti yang dipaparkan tadi. Saya menemui banyak pondok di pondok di Jawa Timur terutama, kemudian di beberapa daerah di Indonesia Tenggara Barat sudah mulai ya teknologi itu adalah media dakwah. Kalau kita ambil uslub katanya itu kan ya dakwah itu ada dai, ada yang didakwahkan dan ada medianya. Yang itu adalah teknologi. Pengerasan ajaran Islam yang terjadi melalui konten-konten yang disebarkan oleh beberapa pihak, kemudian akhirnya kita sibuk merespon itu. Ini butuh kejelian memang di lingkungan pesantren. Kenapa? Kalau menurut Hajar Dewantara itu kan pesantren itu adalah pendidikan asli Indonesia yang di dalamnya ada budaya, ada juga kebangsaan, ada nilai-nilai keagamaan yang luhur. Tapi akhir beberapa tahun belakangan ini kan justru banyak malah disuarakan oleh kelompok-kelompok yang maaf ya, yang tidak berasal dari pondok pesantren. Padahal kalau berbicara Indonesia itu ya pesantren lah sebenarnya yang menjadi akar dari pendidikan di Indonesia. Belum lagi tentang perjuangannya, kemudian pembelaan terhadap tanah air dan seterusnya. Maka ke depan memang challenge-nya adalah teknologi itu sebagaimana yang didefinisikan sekarang itu kecepatan melebihi kecepatan pikiran kita. Artinya kita sedikit telat, orang lain sudah melakukan apa. Stigma yang berlaku di masyarakat melihat pesantren itu kita harus klasifikasi ya. Klasifikasi itu kan ada model pondok pesantren yang benar salafi. Ini kan beda halnya dengan kalau dibandingkan dengan pesantren murni modern atau bahkan tradisional pun sudah menggunakan media-media seperti teknologi tersebut. Nah, klasifikasi
Trial. dalam penggunaan teknologi media, terutama media sosial itu Trial. jadi tantangan di sisi lain, tapi juga menjadi tanggung jawab ke depannya kepada santri-santri yang terjun di tengah masyarakat. Karena konten-konten kayak YouTube, kemudian Instagram, tanda kutip banyak sekali speaker-speaker pendidikan Islam ataupun syiar Islam itu justru tidak bermuatan yang diajarkan oleh pondok pesantren sendiri. Saya tidak perlu sebut orangnya atau namanya. Akhirnya kita sibuk untuk meladeni mereka-mereka yang sudah kadung terkenal atau sudah banyak memiliki follower. Maka kalau bagi saya pribadi ya tidak santri ya memang secara konvensional yang harus kembali ke madrasah, kembali ke masjid, tapi juga media-media dakwah seperti teknologi informasi dan teknologi media inovasi itu juga menjadi ladang jihad sebenarnya yang sangat memerlukan tidak hanya keilmuan tapi juga keterampilan yang memadai dalam dunia teknologi dan inovasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sementara. Terima kasih Telala. Loh? Moderatornya kok hilang? Ya teman-teman, sepertinya Mbak moderatornya sedang ke kamar mandi mungkin, sehingga hilang dari peredaran. Mana Gus moderatornya ini? Oh, diganti kali dengan Oke. Oh siap. Oke. Sorry. Ya, dari toilet ya Mbak? Bukan. Tadi saya pencet speak up free, malah lagi I'm sorry. Maaf nih. Untuk pemateri selanjutnya, Gus Sofi Adnan sudah masuk. Masih mencoba, nanti kita langsung berikan pertanyaan aja sepertinya lah, atau kesimpulan dan penutup ya. Saya akan membacakan siapa aja nih yang hadir pada live kesempatan kali ini nih. Ada banyak banget nih, Gus Makro, Gudang Rizky. Kita sapa dulu ya netizen budiman yang ada di live YouTube kali ini. Dari Man Instan Cendikia Kota Batam hadir. Masya Allah, terima kasih. Dari mana lagi nih? Dari Santri Lampung hadir, Good Vibes. Luar biasa. Kemudian dari mana lagi? Kita sapa dulu nih dari santri-santri keren, dari Salatiga. Ada juga dari Sumatera Utara, Kang Ahmad Ridwan Hasibuan. Ada juga dari Sulawesi ya. Selamat bergabung semuanya untuk menyaksikan live santri keren pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak tadi Mas Zulkarnain. Sorry sedikit putus sedikit, cuma beberapa detik ya. Saya juga kaget. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Dari Aci Lopez, namanya keren banget nih Aci Lopez. Assalamualaikum Gus, mau nanya sejauh mana efektivitas Mas Zulkarnain mungkin agak di mute dulu sebentar. Oke. Saya mau bertanya nih katanya, sejauh mana efektivitas media sosial sebagai medium silaturahmi di era sekarang? Apa plus dan minusnya? Matur suwun. Kita silahkan dulu ke Gus Hamam dulu nih. Plus minusnya media sosial. Oke, terima kasih Mbak Lala. Ya. Plusnya ya, kalau dari kacamata kami di pesantren sebagai pelaku, memang dakwah itu jauh lebih efektif ketika kita langsung bertatap wajah. Cuma memang media ini bisa kita jadikan alat
untuk inovasi karena kalau kita belajar saja kok hanya tatap muka saja itu kan lama-lama kan juga bosen. Itu juga tergantung dengan kreativitas pengajarnya itu sendiri. Nah, ini sebenarnya media ini bisa kita manfaatkan di pesantren. Terutama untuk mencakup wilayah yang lebih luas. Betul tadi yang sudah disampaikan Mas Zulkarnain tadi bahwa agak terlambat sih sebenarnya teman-teman yang ada di pesantren untuk mengeksplor media untuk sarana syiar dan dakwah. Cuma saya rasa nggak ada kata terlambat. Jadi kita mulai saja dan sebenarnya tergantung pesantrennya sih mau diarahkan seperti apa media itu. Cuma kalau dari sisi pandangan saya ya media itu santri diberikan pembekalan media. Jadi tidak hanya santri diberikan waktu untuk menikmati media saja, tapi juga untuk mengeksplor media itu sendiri. Jadi kalau di pesantren kami, Mbak, pesantren kami itu seberapa efektif itu kalau menurut saya sangat efektif karena ini juga masuk di KBM. Jadi ada di bawah naungan Al-Fatah Kreatif Media itu ada namanya kelas sinematografi, Ashabus Sinema. Jadi teman-teman santri ini ada jenjangnya. Jadi ada muatan kurikulumnya memang. Yang memang kita ramu sendiri. Contoh, untuk kelas 1, kelas awal santri baru itu kita berikan kurikulum tentang pemahaman, wawasan media dan teknologi itu sendiri. Selain memang di awal kita placement test sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena ketika kita tahu bakat dan minat santri, kita bisa mengkombin antara isi atau konten dakwah itu dengan bakat dan minat mereka. Saya rasa itu akan menjadi hal yang menarik dan menjadi sebuah inovasi yang beragam. Itu yang kelas 1. Sedangkan kalau yang kelas 2, kalau di pesantren kami ini ada kegiatan namanya Bandongan Karya. Jadi kelas 2 ini anak-anak sudah diliarkan begitu saja, silahkan berkarya seliar mungkin, monggo, tapi nanti tetap ada bandongannya. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang pas, kita revisi di situ, kita arahkan di situ. Jadi bagi kami yang ada di pesantren itu menjadi sebuah kenikmatan ketika santri itu merespon itu dengan hal yang positif juga. Dalam arti begini, di pesantren kami bukan lagi bagaimana caranya kita cara membuat lagu yang baik, misal yaitu. Karena saya sendiri juga concernnya di bidang musik dan alhamdulillah kemarin juga di Gerakan Nasional Ayu Mondok didhawuhi membuat Mars Ayu Mondok dan alhamdulillah bisa terdengar sampai sekarang. Itu juga berkat bantuan Mas Aji juga itu bisa sampai kemana-mana lagunya. Terima kasih Mas Aji. Itu terus santri itu sudah bagaimana Bandongan Karya. Jadi santri itu sudah ketika waktu hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu ada Bandongan Karya, sholat Jumatan itu anak-anak sudah setor karya. Yang di bidang concernnya, bakat minatnya di bidang musik, ya dia setor buat lagu dan sebagainya. Itu kita akomodir setiap akhir tahun kita semacam ada bedah karya seperti itu. Yang mana kita bisa mengundang wali atau mungkin kita bisa gabung dengan acara haul, acara temu alumni, atau mungkin juga kita mengundang dari sekolah-sekolah yang lain. Bahwa kita berani mengundang sekolah-sekolah umum negeri yang lain, yang non pesantren untuk kita undang di sini, ini loh karya santri. Dan alhamdulillah khususnya di Pacitan terkait dengan kelas sinematografi Ashabus Sinema untuk tingkat madrasah baik negeri maupun pesantren, alhamdulillah pesantren kami menjadi pionir pertama, Mbak. Itu yang membuat kami akhirnya senang dan akhirnya kita diminta untuk mengisi di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren yang lain terkait dengan bagaimana caranya memulai untuk membuat sinematografi dan fotografi terutama itu. Kemudian yang di kelas 3 setelah membuat konten-konten itu, kelas 3 ini ada kegiatan namanya dakwah bilhal. Nama acaranya itu Gebyar Santri. Formatnya dakwah bilhal. Anak itu disuruh KKN lah, bahasa gampangnya seperti itu, KKN terjun ke masyarakat
Di situ mereka membuat sebuah event, kegiatan dakwah yang dibalut dengan seni dan budaya. Juga di situ kita masukkan unsur-unsur pelatihan teknologi, pelatihan fotografi dan sinematografi. Termasuk membuat film, mengajak lingkungan sekitar, kemudian kita ikutkan lomba dan sebagainya. Alhamdulillah, setidaknya itu kita lakukan setiap tahun sekali. Dan itu keliling, Mbak. Tempatnya itu keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Kita baru bisa melebar ke Kabupaten Wonogiri, mungkin kalau event-event yang lain mungkin alhamdulillah sudah sampai ke Malang dan Surabaya. Kita memperkenalkan pesantren itu lewat jalur seni budaya yang dibalut dengan media itu sendiri. Nah, kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama, misal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan hari-hari disabilitas dan sebagainya. Memang kita mencoba untuk membuat konten-konten atau film yang itu kita setorkan ke KPAI, kita persembahkan ke KPAI, juga kita persembahkan kepada pemerintah daerah untuk sarana kampanye tentang anak-anak yang memerlukan perhatian khusus disabilitas itu tadi. Dan luar biasanya berkat itu, Mbak, berkat media itu sendiri, alhamdulillah pesantren kami ini santrinya itu beragam. Maksudnya beragam ini tidak hanya yang memiliki normal fisik, tapi juga mereka yang memiliki disabilitas itu tadi. Kami pernah punya santri yang punya tunarungu, tunawicara, kemudian juga sampai ke keterbelakangan mental. Itu tetap kita olah. Mungkin secara akademik itu agak susah, tapi Kiai Sepuh ngendikan pasti ada sesuatu yang bisa kita kembangkan dari potensi anak itu sendiri. Ternyata juga ketika anak-anak yang memiliki hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang istimewa di luar kita itu ternyata ketika kita ajak itu bisa. Bahkan kita pernah punya santri 6 tahun di sini, beliau tidak bisa jalan karena ada keterbelakangan mental dan fisik. Kita ajak main buat film, orang tua kita kita mintai izin juga setuju. Alhamdulillah itu juga sempat dapat juara 1 pada waktu itu festival film di Kabupaten Pacitan. Dan filmnya itu sampai ke Ibu Bupati, PKK, kemudian gara-gara film itu yang bersangkutan juga akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jadi sebenarnya media ini sendiri tergantung kita, tergantung pesantrennya mau nggak memanfaatkan. Bukan masalah alatnya kalau menurut saya. Bukan masalah alatnya, misal kalau begitu kok HP tetap dilarang di pesantren. Enggak, tetap ada solusi. Media itu kan nggak dari HP saja, tapi juga mungkin dialihkan ke kamera, ke laboratorium komputer, yang mana ketika ada pertanyaan pesantren boleh nggak bawa HP? Kalau menurut saya belum perlu dulu. Tapi pesantren memiliki opsi-opsi yang lain seperti memenuhi kebutuhan laboratorium. Bahkan alhamdulillah di pesantren kami juga sudah ada laboratorium broadcasting, laboratorium sinematografi itu sudah ada, studio musik juga sudah ada. Jadi kita alihkan ke media-media itu. Jadi bukan apa alatnya, tapi gimana kita membuat karya itu dan kita eksplor dengan media. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Gus Ham. Jadi pesantren kali ini telah siap maju ya dalam hal multimedia, bahkan menjadi rujukan sekolah-sekolah umum tadi ya. Mungkin ke depan kita menunggu sinias-sinias muda nih yang lahir dari pesantren Al-Fatah Pacitan nih untuk bisa menyebarluaskan dakwah secara lebih luas. Nah, menurut Kang Aji Pratama nih sebagai founder Santri Keren nih, apa nih tadi plus minusnya nih di sosial media Instagram? Santri Keren itu ada di Facebook juga nggak? Ada, cuman nggak terlalu aktif sih, Mbak. Okay. Jadi yang aktif di Instagram ya. Jadi apa nih plus minusnya, Mas? Oke. Jadi yang pertama, kalau saya kan berangkatnya dari memang benar-benar santri ya. Nggak ngelola pondok, nggak punya pondok, jadi memang pure dari santri. Di zaman saya mondok dulu kan nggak ada tuh yang namanya sosial media atau apalah namanya.
bener-bener kolot lah ya pondoknya ya. Nah, cuman ada ketertarikan saya di dunia media pada waktu saya masih di pondok dulu. Karena kebetulan waktu itu ada SMK, akhirnya saya masuk SMK di pondok itu kan. Nah, di situ saya berpikir apa sih menariknya mempelajari ilmu media. Nah, akhirnya dari situ ada ketertarikan yang menciptakan sebuah keterikatan lah ya namanya. Sehingga akhirnya di situ sebagai seorang santri yang nggak ada supporting dari pihak pesantren, yang dimana waktu itu saya mempunyai passion di dunia media, maka mau nggak mau saya mempelajari secara otodidak dan nggak bisa menyalurkan hasrat saya pada waktu nyantri untuk berkarya di bidang media pada waktu itu. Sehingga ya waktu lulus akhirnya lahirlah sosial media yang begitu banyak dan masif. Nah, dari situ saya mencoba istilahnya melampiaskan passion yang selama ini terpendam pada waktu nyantri itu kan. Nah, dimulainya tahun berapa tuh, Mas? 2014 kalau nggak salah. 2014 lah ya. Nah, karena waktu itu bikin santri keren, saya itu sampai waktu itu pernah diinterview di waktu akhirnya kan lulus kuliah habis bikin santri keren. Karena ngelola santri keren, saya keterima di Net TV kebetulan pada waktu itu akhirnya. Nah, ya akhirnya dari situ banyak belajar banget concern di dunia digital karena memang kebetulan masuk divisi kerjanya itu di programming new media. Jadi divisi baru di Net TV yang memang concern di dunia digital. Bagaimana kita bisa memenuhi tim-tim yang mengelola digital dengan baik, manajemen adminnya itu seperti apa, kemudian manajemen schedule untuk kontennya itu seperti apa. Bahkan dalam satu hari kita itu satu orang itu wajib ngupload 150 video berita per hari. Per hari ya. Luar biasa. Terus kenapa Detik, CNN, Tirto, Kompas dan lain sebagainya bisa menjadi media yang besar? Ada standar artikel atau berita yang dipenuhi per hari yang harus di-share. Nah, ini ilmu-ilmu yang seperti itu yang saya dapatkan akhirnya saya coba telurkan ke teman-teman waktu kita ngobrol dan lain sebagainya. Jadi awal-awal kayak Detik, CNN itu per hari minimal untuk awal-awal media bisa harus nge-share minimal 30 sampai 40 konten misalkan untuk artikel dan lain sebagainya. Nah, itu saya coba bagikan ke teman-teman untuk dipraktekkan di pondoknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan tim. Nah, ini yang paling penting ini kebutuhan tim media dan yang harus dipenuhi. Jadi waktu itu waktu di Net TV itu hanya untuk memegang sosial media itu dibutuhkan sekitar 25 orang. Timnya. Nah, standarnya kan adalah yang pertama ya ada editor, kemudian ada fotografer, kemudian ada copywriter, kemudian ada konten kreatornya yang bagian tim kreatifnya seperti itu. Nah, di situ akhirnya muncul sebuah konten yang efektif dan sampai kepada masyarakat dengan baik. Jadi sesuai ukurannya sesuai karena ada tim yang nyari. Nah, pesantren harus memikirkan itu, tim yang fokus mencari masalah untuk menciptakan solusi yang diberikan kepada masyarakat sehingga ada istilahnya gini. Masyarakat sekarang itu katakanlah saya sendiri deh, malam-malam tiap mau tidur harus mempunyai habit minimal mendengarkan satu ceramah dari salah satu kiai. Nah, orang yang punya habit semacam itu kan pasti banyak banget. Kenapa? Karena ya kita harus membutuhkan semacam wejangan dari kiai sebelum tidur untuk ya minimal refreshment kehidupan lah ya, agar kita bisa memperbaiki akhlak kita dan lain sebagainya. Nah, kita harus memahami hal itu, kebutuhan-kebutuhan solusi apa yang harus diberikan kepada masyarakat terkait dakwah-dakwah yang dibutuhkan masyarakat sekarang, isu-isu apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Kalau favorit saya selama ini ya masih Gus Baha itu ya.
Dan itu teman-teman saya banyak banget yang Trial. merekomendasikan Gus Baha kepada yang lain sehingga efek viralnya cukup kuat. Nah, itu salah satu sisi plusnya dari efektivitas media sosial. Trial. Ada solusi yang didapatkan masyarakat terkait keriuhan hidupnya. Aku pusing iki piye yo, akhirnya aku delok ceramah iki akhirnya bisa ada kelegaan yang didapatkan gitu. Nah, itu salah satu efektivitas media sosial. Ada isu yang sesuai dengan kehidupan yang sedang terjadi seperti sekarang. Kalau minusnya ya sejauh ini sih saya belum melihat kekurangannya ya, karena kalau menurut saya kan media itu atau sosial media itu seperti pisau. Kalau pisau itu berada di tangan yang tepat ya itu bisa menjadi konten yang baik gitu. Tapi kalau pisau atau sosial media itu berada di tangan orang yang salah ya bisa jadi informasi yang disampaikan bisa menjadi hoax, hate speech atau yang lain sebagainya sih. Kalau aku sih seperti itu sih Mbak, plus minus sosial media dan efektivitasnya. Untuk Oke, Mas Aji, Kang Aji ya, saya nyebutnya Mas terus nih. Kang Aji, makasih banyak nih. Sebetulnya saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau ngecek lagi suara Kang Sobi Adnan. Udah bisa suaranya atau belum? Cek belum lagi ya. Oke, saya mau komentari dulu ke Kang Aji Pratama ya. Ada beberapa pertanyaan personal dari saya nih, Kang. Kenapa namanya santri keren? Kenapa nggak santri Jamil? Yang pertama sih simpelnya sih akan lebih mudah dikenal orang gitu loh. Karena gimana ya? Saya terinspirasi pada waktu jadi santri dulu itu semacam apa istilah ya? Termotivasi menjadi orang yang keren gitu loh. Iseng-iseng akhirnya bikin akun santri keren. Ternyata waktu bikin awal-awal dulu sambutannya luar biasa gitu dari teman-teman alumni. Starting pointnya dulu dari teman-teman alumni pondok sendiri. Dan bahkan setahun setengah saya megang akun santri keren itu nggak tahu, teman-teman terdekat saya itu nggak tahu kalau saya yang megang santri keren gitu loh. Nggak mendeklarasikan diri gitu loh. Baru mendeklarasikan diri baru waktu saat gabung teman-teman AIS waktu itu di 2016-an gitu, baru gabung. Karena mau nggak mau kan kita harus mengenalkan diri sih gitu. Sebenarnya nggak mau, istilahnya malu lah ya. Kalau dulu kan santri itu malu lah kalau nggak enak gitu loh. Terus YouTube-nya udah dimonetize belum nih? Udah 3.000 lebih ya? Oh, udah. Udah ya, Pak. Iya. Tapi kan belum banyak. Jadi kita bisa Iya, jangan lupa di-subscribe ya ajakan saya ya. Subscribe sekarang juga subscribe. Bantu saya menjadi. Iya, betul. Karena sudah baik banget nih untuk mendukung Pesantren Development Project nih menjadi partner platform kita. Nah, ada kita bisa apa? Ada podcastnya juga sama kayak Gus. Ada podcastnya juga ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, masih banyak nih pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ada apa? Saya mau komentar dulu. Kita bisa melihat konten-konten santri keren ini memang sangat unik dan keren-keren ya, karena didukung oleh ahli seperti Mas Aji ya. Doi juga belajar dari luar dan digunakan untuk memberikan konten menarik guna memperluas dakwah Islam dengan cara yang sangat keren. Jadi benar-benar keren banget nih, santri keren ini benar-benar keren banget. Jadi terus dukung, lihat podcastnya dan lihat dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Udah pas ya kan jadi selebgram. Oke, selanjutnya kita nanti Mas Zulkarnain akan memberikan komentar terakhir ya. Kita akan fokus ke Mas Hamam dan Mas Aji dulu. Saya akan membacakan komentar-komentar selanjutnya nih. Dari Arwani Muhammad Sungkem untuk Gus Romzi, Papa Syam katanya. Gus Hamam, Assalamualaikum, semuanya diberikan salam sama netizen-netizen ya. Nah, dari Fawaid. Gus, literasi digital bagi pesantren agar efektif bagaimana nih Gus Hamam? Ada pertanyaan. Literasi digital bagi pesantren agar efektif seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Lala.
Sebenarnya literasi itu harus berjalan searah ya antara yang konvensional sama yang digital. Jadi kalau yang sudah kita lakukan terkait dengan dunia literasi, ya literasi tetap kita laksanakan, ya bagaimanapun juga anak-anak santri itu harus tetap diasah kemampuan untuk menulis, kemudian juga untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan, karena itu kan warisan para salafun saleh kan juga seperti itu. Ya, harapan kami itu begini, anak-anak santri itu nulis kitab oke, ngevlog dan podcast juga nggak kalah gitu loh, maksud saya seperti itu. Jadi tetap benang merahnya itu tetap dijalankan, tidak ditinggalkan. Kemudian itu nanti hasil dari literasi konvensional itu nanti bisa didigitalkan. Sekarang kan banyak platform-platform yang untuk mendigitalkan puisi, kemudian cerpen, novel, itu juga sudah banyak. Dan santri-santri kami sudah mulai itu untuk mendigitalkan itu, berkat kemarin kita ketemu sama Mbak Hati Suhita, Neng Hilma Anis ya, kita ajak ke pesantren kami untuk memaparkan terkait dengan literasi. Meskipun jalur beliau itu juga di novel literasi konvensional, tapi beliau juga mengakui bahwa meledak boomingnya Hati Suhita kan juga berkat digital juga. Jadi santri-santri benar-benar pada waktu itu 2 hari di sini pemaparan, kemudian juga diberikan kursus singkat seperti itu, dan alhamdulillah selama WFH ini santri-santri kan dipulangkan ini. Sebelum dipulangkan memang kami kita berikan instruksi, tugasnya nggak hanya ngaji, tugas jujur saja KBM matematika dan lain sebagainya madrasah agak kita kurangi, tapi kita persilakan santri untuk porsinya lebih banyak untuk mengeksplor kemampuannya itu. Jadi yang sudah masuk ke admin media pondok itu sudah banyak sekali yang setor lagu, setor puisi, setor cerpen, bahkan juga sudah diupload di platform-platform cerpen-cerpen yang sudah beredar itu. Seefektif mana saya rasa semuanya berjalan sangat baik, asalkan memang berjalan searah dan tidak meninggalkan satu sama yang lain. Literasi digital kita kembangkan oke, tapi jangan sampai yang konvensional kita tinggalkan. Tetap gitu loh, pembelajaran itu tetap kita laksanakan. Termasuk kajian online Ramadan, Bandungan online kan semua pesantren marak itu mengadakan kegiatan itu. Langkah-langkah yang kita tempuh di pesantren kami memang tidak hanya menyuguhkan siaran live Bandungannya saja, tapi juga kita sediakan link kitab untuk di-download. Karena konsep Bandungan online ini kan belum kita sampaikan saat santri sebelum dipulangkan. Jadi saat santri masih di pesantren itu kita belum ada konsep untuk mengadakan Bandungan online itu, tapi karena akhirnya pemerintah meminta untuk pemerintah daerah khususnya untuk santri-santri tetap dipulangkan, akhirnya ya sudah kita pulangkan santrinya, karena kita berpacu yang di Jakarta kan ada rumor katanya jalurnya mau ditutup, kan kasihan santri-santri yang dari Sumatera yang pesawatnya harus transit di Halim atau mungkin Bandara Soekarno-Hatta, itu kan kasihan. Jadi agak terburu-buru kemarin memang. Jadi konsep untuk Bandungan online ini belum sempat disampaikan, baru bisa kita sampaikan dan rapatkan setelah anak sudah berada di rumah. Akhirnya kita putuskan untuk buatkan link untuk download kitab. Jadi anak-anak tetap untuk mengikuti kajian itu juga untuk memaknai kitab yang sudah kita kasih linknya itu. Nah, terkait dengan literasi digital, mau dipungkiri apa enggak, sekarang lebih banyak anak yang membaca berita secara digital media daripada secara fisik. Saya rasa kalau kita mau jumpa fans gitu ya, fansnya fans novel secara konvensional itu akan kalah jauh dengan fansnya Instagram Santri Keren. Saya rasa kan seperti itu. Gitu, karena sekarang lebih enak
nyekrol lihat di Iya, IG Live. Instagram lah gitu. Makanya kemarin ketika kita kumpul juga sama-sama di AIS Nusantara itu, kita juga menambah wawasan sebenarnya kepada teman-teman santri untuk selalu membuat konten-konten yang positif dari hal-hal yang sederhana, dari grafik-grafis yang sederhana yang itu bisa menyampaikan pesan secara cepat dan fun tentunya ya. Saya rasa konsep konten di literasi digital sendiri juga butuh butuh komposisi yang enak gitu loh. Misal kita mau menyampaikan hadis atau mungkin ayat tafsir dan sebagainya, satu juz katakanlah dalam satu grafis itu kan juga nggak akan efektif. Tapi perlu dicerna juga esensi. Jadi santri itu juga dituntut untuk untuk mempelajari esensi keilmuan di pesantren itu sendiri, sehingga ketika santri sudah paham tentang esensi pelajaran di pesantren, sudah dikuasai, ketika mau ditransformasikan ke dalam bentuk digital itu akan mudah sampainya kepada masyarakat. Jangan sampai kok itu nanti tambah bulet. Jadi tambah bulet mau menjelaskan terkait dengan bab terkait dengan bab poligami katakanlah. Tapi penyampaian dalam bentuk visual digitalnya nggak sampai, itu malah justru bahaya gitu loh. Makanya santri harus dituntut untuk cerdas itu. Sebelum kita mempelajari literasi digital yang konvensionalnya ya harus ngaji dulu. Nah, kalau di pesantren kita itu ada tim. Alhamdulillah ya nggak sampai 25 tim yang disampaikan oleh Mas Aji tadi. Kita sudah punya tim 10 lah, itu 10 yang mana mereka memiliki kewajiban untuk membuat konten-konten, dan sebelum di-share itu ada monitoring terlebih dahulu. Jadi dimasukkan di sebuah grup, dikoreksi bersama-sama, ada nggak yang kurang atau ada nggak yang kurang pas. Termasuk mungkin ketika ada konten-konten yang itu melibatkan romo yai atau keluarga dalam, itu biasanya santri-santri sebelum di-share lebih lanjut itu mereka sowan. Yai niki konten pengajian kalau wingi ada pengajian kemarin ada nggak yang perlu direvisi atau pripun, atau nanti kalau romo yai udah nih lulus sensor lah. Jadi ada badan sensornya sendiri di pesantren. Karena kalau pernah ini secara jujur santri pengurus gitu ya, udah membuat konten kayak gitu langsung di-upload di Instagram, ternyata ada ayat yang mungkin kurang harokatnya salah, atau mungkin tulisannya mau nulis short jadi dot. Ini kan perlu juga kita koreksi sebenarnya, itu agak itu biar nggak membahayakan pembaca digitalnya itu. Mungkin itu. Iya. Terima kasih banyak nih Mas Muhammad Fatullah tadi sudah membaca. Sebetulnya masih banyak banget pertanyaan dari para peserta yang live comment tadi di YouTube-nya Santri Keren. Masya Allah, antusiasnya luar biasa. Terima kasih Gus Muhammad Fatullah sebagai pengasuh pesantren Al-Fatah, Kikil dari Pacitan. Kemudian Kang Aji Pratama sebagai founder Santri Keren, juga tadi sudah membahas banyak nih. Juga asal muasalnya tadi Santri Keren sudah dibahas sedikit ya. Sebelum closing statement dari asisten staf khusus Presiden Mas Zulkarnain, saya akan memberikan sedikit wawasan, yaitu inovasi di saat zaman sekarang ini memang sudah menjadi keharusan. Karena itu seluruh sendi masyarakat mesti turut andil memperbaharui dirinya. Nah, apalagi pesantren sebagai garda terdepan pengawal NKRI juga harus terus-menerus melakukan inovasi. Namun jika sudah melakukan inovasi, namun jangan berpuas diri tentunya ya. Tetap harus melakukan inovasi. Pesantren harus terus-menerus menginovasi diri tanpa henti dengan tidak melupakan akar kebudayaan di mana pesantren itu dibangun.